Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ezarido Ibnu Tama yang merupakan senior equity analis NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ezar, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, baik. Terima kasih Pak Ezar sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ezar, hari ini harga saham gabungan lagi-lagi mengalami fluktuasi Pak. Tapi ada sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan posisi perdagangan hari sebelumnya. Di mana indeks harga saham gabungan masih dominan bergerak di 7.500-an. Namun posisi saat ini 74 tampaknya level yang cukup konsisten untuk IHSG. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terus berlanjut sampai sejauh ini? Kelihatannya IHSG akan melanjutkan tren koreksi untuk sementara ini ya. Soalnya kalau jika kita lihat tren setelah China sudah mengeluarkan suka stimulusnya mereka, mayoritas investor asing mulai shifting dari beberapa stock exchanges termasuk Indonesia. Jadi ya sampai sekarang kita tidak ada faktor atau tidak ada cerita yang memang menjadi attractive enough in comparison to cerita yang lagi unfolding in China with the stimulus package juga. So it's a matter of optics saja untuk saat ini. Untuk besok jelang libur akhir pekan arahnya kemana Pak? Di mana investor juga masih menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat? Untuk datanya Amerika Serikat kelihatannya datanya mulai mengalami disinflation ya. Dan karena mengalami disinflation itu nggak tentu mereka their economic condition itu mulai bagus seperti di Indonesia kita mengalami disinflasi juga, tapi month to month kita mengalami deflation. Itu berarti consumer purchasing power-nya kita mulai melemah at the end of the year. Ya, meskipun kita udah mulai menuju the holiday season juga. So we are expecting lower numbers, inflasinya Amerika mulai turun, tapi itu nggak berarti ekonomi condition-nya Amerika itu mulai membagus juga. And we are also expecting mayoritas investor juga dari Amerika mungkin mulai tidak terlalu confident dengan kondisi ekonominya mereka di Amerika saat ini dan menuju liatin riskier but more profitable investments di luar. Salah satunya ya seperti saya bilang di China. Realokasinya kelihatan dari Amerika itu mayoritas ke China atau India atau Vietnam. Baik, jangka pendek arah IHSG akan kemana Pak Ezar dengan hari ini mendominasi bergerak di bawah level 7.500-an Pak? Seperti yang saya jawabin tadi, mungkin akan melanjutkan downward trend. Jadi saya itu prediksi untuk jangka pendek kemungkinan akan ke 7.300. 7.300? Ya. Ya, Pak Ezar mohon maaf suaranya bisa volumenya dinaikin lagi Pak? Ya. Jadi kemungkinan bisa ke 7.300 untuk jangka pendek. Itu target sampai akhir Oktober. Oke. Sebenarnya ketika indeks harga saham gabungan sudah ke 73 berdasarkan proyeksi Anda tadi, sudah ada perubahan pola tidak dari indeks harga saham gabungan pasca menyentuh ke level tertinggi beberapa waktu lalu? Ada memang seperti yang saya jelasin tadi, memang meskipun sudah
mencapaikan all time high kemarin di sekitar 7.600 yang memang the polls have shifted because ada ya asing mulai keluar dari saham-saham Indonesia untuk ke sahamnya Tiongkok. Ini salah satu faktor juga yang bikin investor ragu dengan saham di Indonesia adalah saham brand yang juga keluar dari FTSE yang dibahas sebelumnya juga. Jadi memang market cap-nya brand itu lumayan signifikan weightingnya di ISG dan setelah brand keluar dari FTSE yang kita udah mulai lihat pengaruhnya di ISG baru-baru ini nggak cuman karena investor asing keluar dari Indonesia, tapi juga brand keluar di FTSE, ya mayoritas orang udah sell their positions juga dan mau liatin gimana progressionnya juga. And we're seeing that majority of the people yang mulai ragu dengan brand sama cuan, mereka udah mulai alokasiin not to those high volatility stocks seperti punyanya Pak Prayogo, tapi mulai realokasi ke sektor perbankan seperti BBCA, BRI, BNI. Baik. Itu ya. Pak Ezar, dari beberapa saham perbankan big cap ini, hari ini dorongannya juga cukup kurang Pak. Bahkan BBRI hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,42%, 4860, kembali meninggalkan level 49. Analisis Anda untuk BBRI Pak, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk, Bapak Hadi dari Lampung menanyakan saham BBRI, apakah momentum pelemahan hari ini sudah direkomendasikan untuk masuk? Pak Ezar, analisis Anda untuk BBRI. BBRI kelihatannya sudah BBRI kalau lihat antara semua technically antara perbankan itu yang paling volatile, dan kita lihatin BRI yang mengalami downtrend yang paling dalam. Soalnya memang BRI itu memang disperse the most riskiest loans, which is kredit ke UMKM yang NPL-nya itu 2 kali lipat daripada Bank BCA dari perusahaan konvensional corporate lending, dan NPL-nya UMKM itu 2 kali lipat. So we're seeing BRI taking much more riskier credit disbursement, but currently it is paying off. Sekarang lagi paying off, soalnya we're seeing a lot of profitabilitasnya BRI udah mulai meningkat di kuartal Pak Ezar, boleh kita langsung ke teknikal Pak untuk BBRI? Oh, iya. Kalau ingin masuk dianjurkan di level berapa dengan potensi penurunan sampai sejauh ini 4860, level 49 sudah ditinggalkan? Untuk BRI saya rekomendasikan untuk masuk di sekitar Posisi BBRI di penutupan sesi kedua melemah di 1,42%, 4860. Kalau ingin masuk direkomendasikan di level berapa Pak? Masuk di sekitar buy on rate di 5.125 sampai 5.200 itu entry levelnya untuk BRI yang saya rekomendasikan. Oke, masih jauh di atas karena penutupan hari ini 4860 melemah di 1,42%. BBRI direkomendasikan buy on breakout ketika berada di level 5.125 dan 5.200. Kenapa di level ini buy on breakout? Pak Ezar, apakah memang ini posisi yang aman dan memastikan secara teknikal BBRI akan melanjutkan penguatan selanjutnya ke resisten berikutnya dalam hal ini? Saya rekomendasikan buy on rate di level segitu, soalnya konfirmasi jika sentimen positif sudah kembali ke BRI juga, dan jika sudah breakout dari resistance itu yang lumayan kuat, itu menjadi signal ke pasar lain bahwa BRI ada uptrend yang ada potensi untuk melanjut ke resistance berikutnya, yaitu 5.575 sampai 5.650.
Baik Pak Ezar, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah melemah di 0,28% dan indeks harga saham gabungan belum berhasil kembali untuk berada atau menembus di atas level 7.500-an. Di mana penutupan sesi kedua hari ini 7.480 mengalami pelemahan di 0,28%. Intraday terendah hari ini di 7.467,819, di mana kinerja dari indeks harga saham gabungan hari ini kurang baik jika dibandingkan dengan penutupan atau kinerja keseluruhan intradaynya di perdagangan hari sebelumnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya pemirsa, seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 melemah di 0,15%, Jakarta Islamic Index tertekan di 0,33%, LQ45 melemah di 0,25%. Rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non-primer ke grafis selanjutnya memimpin penguatan di 1,85%, transportasi dan logistik menguat di 1,43%, barang baku tertekan di 0,78% dan teknologi melemah di 0,73%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang mengalami penguatan signifikan. Di tengah tertahannya laju penguatan indeks harga saham gabungan dari infrastruktur, ada ISAT melemah ke 10.000, menguat maksud kami ke 10.200 setelah sehari sebelumnya melemah di atas 6% pemirsa. Bumi juga menguat, ditutup di 131, KPIG menguat di 163 dan Antam menguat ke Rp1.535 per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham hari ini yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. BBRI tertekan ke 4860, BRMS melemah ke 262, Aman tertekan cukup dalam ke 8.875 dan Buka masih melanjutkan pelemahan hari ini setelah naik signifikan di Rp129 per saham. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.